Kita ingin melihat dari perspektif psikologis Ya. bahwa kejenuhan itu datangnya perlahan-lahan, merayap. Dan kadang-kadang orang yang merasa jenuh itu juga tidak sadar bahwa dia sudah masuk dalam kejenuhan. Ya, prosesnya sangat panjang. Seperti Anda menanam pohon kelapa. Silakan Anda tongkrongi, pelototin pohon kelapa, Anda tidak merasakan pertumbuhannya, ya kan? Seharian silakan apa yang bergerak, nggak terlihat pertumbuhannya. Tapi ketika Anda tinggalkan ke Jakarta 10 tahun kemudian, apa yang Anda dapatkan? Pohon kelapa itu sudah tinggi. Nah, kejenuhan juga datangnya merayap perlahan-lahan sampai kita yang sebagai pelakunya tidak menyadari itu adalah kejenuhan. Tapi gejala-gejalanya bisa ketahuan. Dalam kehidupan rumah tangga sudah mulai terjadi pertengkaran. Waktu pengantin baru kan bukan main sononya kan, bukan main mesranya kan. Kemana yang begitu sudah 10 tahun kemana nyok. Ya kan seperti itu. Itu mulai terjadi pertengkaran, kesalahpahaman. Ya, suami sudah sering makan di luar. Ya, lebih senang bercengkrama dengan teman-teman di luar daripada kita bermesra dengan istri. Itu akibat kejenuhan. Lalu kadang-kadang komplainnya itu kepada hal-hal yang nggak ada sangkut pautnya. Yang alasannya masakannya nggak enak, ya, yang kadang-kadang tertuduh tidak bisa mengurus anak-anak, dia tidak sadar semacam itu. Nah, ini perlu kita waspadai. Nah, makanya di suatu perusahaan itu ada psikolog yang memantau hal semacam itu. Apalagi perusahaan besar ya, mesti ada psikolog yang staf yang ahli psikologi melihat perilaku para pegawai-pegawai yang ada sekitarnya. Kemudian psikologi kejenuhan ini kita simpulkan saja dimulai dari rutinitas, karena kita tenggelam dalam rutinitas. Apalagi itu bekerja di kantor, kita menghadap Tuhan saja sehari 5 kali. Dan kita lakukan setiap hari selama sekian puluh tahun. Apa yang terjadi karena itu saya terus menerus dalam rutinitas, kualitas sholat kita pasti menurun. Sudah mulai sholat kita sambil ngelamun, betul nggak? Sampai-sampai kita lupa rokaatnya dapat berapa nih. Zuhur kan 4 rokaat, dia bingung 3 atau 4 Seperti itu. Kadang-kadang dalam sholat tidak berpikir sendiri, ngitung utang kita, mikirin sawah kita, mikirin kantor kita ketika kita sedang menghadap Tuhan. Nah, makanya pekerja kita juga bisa saja datang ke kantor tapi pikirannya di rumah. Atau dia mikiri pribadinya, kantornya nggak kepikiran karena kita tenggelam dalam rutinitas. Maka cara mengatasinya supaya kita tidak jenuh dalam apapun, itu harus selalu ada perubahan, ya, ada variabel ya, berganti, apakah dari meja kursinya, apakah cat temboknya, apa lampunya, apakah sistemnya, ya kan begitu. Kita bangun supaya setiap hari ada sesuatu yang berubah. Ketika seorang istri yang pakai lipstiknya merah bata 14 tahun itu saja, lama-lama suaminya bosan kok. Supaya jangan bosan, gantilah lipstiknya yang warnanya pink gitu. Kalau pagi pakai pink ya. Nah, kalau malam yang merah tua kan gitu. Iya, kemudian minyak wanginya juga jangan minyak wangi minyak wangi nyong-nyong tuh yang ada gambar ikannya tuh. Iya dong, akan menjenuhkan. Baju juga sama, nggak fashionable ya. Baju gitu aja pakai onder seperti itu menjenuhkan. Make up kita juga sama, minyak wangi berganti terus.
Kalau perlu spray kita yang dulu kawin udah 10 tahun buang aja udah banyak gambar pulaunya kok. Ya ganti yang baru. Kalau perlu juga ranjangnya diputar menghadap barat, menghadap timur, menghadap supaya ada refreshing, ada pembaharuan. Sehingga kita juga dalam berhias kita mengharapkan kira-kira suami saya melihat saya pangling gitu. Ya kan, kalau perlu ya alisnya ditebelin gitu, kalau perlu ditato sekalian kan gitu. Kita terus berdandan memperbaiki diri. Masakan juga sama. Suami kita akan jenuh makan di rumah kalau tiap hari kita goreng onta. Apa onta tuh? Onta tahu aja lama-lama juga dia bosan lah semacam itu. Jadi dalam perusahaan, dalam rumah tangga untuk menghindari kejenuhan kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan, ya variasi-variasi menghindari untuk kejenuhan semacam itu. Terima kasih.